salah satu seni bela diri tradisional dari Thailand. Atau di patung ini ombaknya beach break kategorinya. Di sini tuh pasir, makanya aman untuk semua tingkatan surfer, mulai dari yang baru belajar, pemula, sampai sudah mahir. Phuket, pada awalnya dikenal dengan sebutan Pulau Talang, adalah sebuah provinsi kecil di wilayah Thailand Selatan. Kemegahan sejarah di semenanjung barat bagian selatan Thailand ini masih cukup terasa. Gedung-gedung tua dan bangunan-bangunan kuil beberapa abad lalu memperkokoh sebuah legenda tentang kentalnya budaya, nilai spiritual, dan patriotisme. Jadi, Chalong Temple ini dulu didirikan untuk memperingati Biksu Luang Por Cham yang ketika pada abad 18 memimpin rakyat Phuket untuk melawan invasi Cina yang akan mengambil alih penambangan yang ada di Phuket. Dan itu juga terjadi sebelum pemerintah mengirimkan pasukannya untuk meredakan pemberontakan yang terjadi di sini. Dibangun pada awal abad 19, Chaitararam Temple atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wat Chalong merupakan kuil terbesar di pulau ini. Bukan sekedar megah, keindahan arsitekturnya menyentuh hingga ke detil-detil bangunan. Ornamen dengan warna-warna yang mencolok mencuatkan mewahnya sebuah tradisi. Potongan-potongan kaca melekat pada permukaan dinding luar seperti merefleksikan tentang keagungan seni dan keindahannya. Beberapa patung Buddha mendominasi nuansa sakral yang begitu lekat. Selain terdapatnya patung Buddha, ada beberapa patung biksu yang berjasa dalam membangun Wat Chalong, seperti patung biksu Luang Por Cham dan Ta Kilek. Kalau benar, di sini sejak abad 18, kuil ini dibangun, wah benar-benar sangat bersih, terawat. Kemudian juga kalau yang saya lihat sih, lukisan-lukisan di sekitar sini benar-benar sangat dijaga, oranye masih sangat terang, dan suasana di sini juga enak, adem. Wat Chalong yang dibangun pada masa pemerintahan King Rama II telah mengalami beberapa kali pemugaran, hingga akhirnya bangunan berbentuk seperti sekarang. Namun makna simboliknya sama sekali tidak mengalami perubahan. Kuil tertua di Phuket ini tetap menjadi salah satu simbol religius masyarakat Thailand. Salah satu pertunjukan di Phuket ini adalah Phuket Cobra Show, dan mereka memang memiliki beberapa macam kobra, tapi ya untuk di sini kobranya beda. Dia tidak memuncratkan bisa, tapi menggigit, dan taringnya tajam banget. Atraksi pawang ular yang bertaruh resiko justru menarik perhatian banyak pengunjung. Phuket Cobra Show bukan sekedar mempertontonkan kebolehan menjinakkan ular-ular berbisa. Bahkan para pawang berusaha mengusik
dengan gerakan-gerakan yang memancing serangan ular. Pada setiap pertunjukannya, para pawang harus berhadapan langsung dengan 3 jenis ular: coconut snake, cobra, dan king cobra. Muay atau Thai boxing ini merupakan salah satu seni bela diri tradisional dari Thailand. Kebanyakan orang menganggap ular merupakan reptilia yang menakutkan. Patuk berbisa atau lilitan mautnya menjadi alasan yang paling mendasar. Tapi buat mereka yang bernyali, hewan berbisa ini memiliki daya tarik tersendiri. Tidak ada keistimewaan indera penglihatan dan pendengaran pada hewan berbahaya ini. Ular baru dapat melihat pergerakan dalam jarak yang cukup dekat. Sisik pada bagian perut ular menjadi indera yang paling peka untuk menangkap getaran yang terjadi di sekitarnya. Maka dapat dipastikan oleh sang pawang jika ular hanya akan melakukan perlawanan dalam jarak yang cukup dekat ketika menangkap adanya gerakan dan getaran di sekitarnya. Tapi bukan sekedar keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi hewan berbisa ini. Dalam jarak dekat, kecepatan bergerak menjadi kemahiran pawang. Ketika harus menghindar dari serangan balik ular yang terusik. Jadi memang ternyata untuk ular ini tidak bisa dilatih. Bahkan Jim sendiri dia telah bertahun-tahun menangani ular seperti ini karena setiap ular itu reaksinya berbeda. Yang dilakukan adalah mengerti reaksi ular tersebut. Dan mereka itu sebenarnya tidak menyerang orang, mereka tidak agresif. Yang mereka lakukan hanyalah mempertahankan diri. Contohnya kayak tadi yang kobra, yang dia harus meletakkan telunjuknya ke kepalanya, itu dengan cara mendistract atau mengalihkan perhatiannya dengan lutut atau tangan, baru bisa dipegang. Dan kalau yang belang-belang tadi, hitam putih tadi, kalau nggak diganggu, dia nggak akan nyerang. Dia emang harus diganggu dulu, baru dia agresif. Dengan mempelajari kebiasaannya, mereka dapat memahami bagaimana perilaku ular yang harus dihadapi. Bahkan jenis kobra sekalipun. Dan terlihat sisi keindahan dari pertunjukan Phuket Cobra Show. Ketika lembutnya naluri seorang pawang yang menaklukkan ganasnya seekor ular kobra. Muay atau Thai boxing ini merupakan salah satu seni bela diri tradisional dari Thailand. Nah, di Phuket ini nih tempatnya. Dan saya beruntung, saya berada di salah satu sasana untuk mempelajari seni bela diri. Lihat ya. Tahun 1702, pada masa kepimpinan Raja Prachauswa, mengajarkan kepada bala tentaranya ketangkasan bela diri Krabi Krabong atau seni bela diri yang menggunakan senjata. Ketika tanpa senjata, bala tentara beralih ke teknik bertarung yang mengandalkan kaki dan tangan kosong. Kemudian tercipta Muay Boran atau aliran Muay Thai kuno. Seni bela diri ini terus berkembang menjadi olahraga nasional masyarakat Thailand, memadukan gerakan-gerakan pertahanan dan penyerangan yang ampuh dan atraktif. Atau di patung ini ombaknya beach break kategorinya.
Di sini tuh pasir, makanya aman untuk semua tingkatan surfer, mulai dari yang baru belajar, pemula, sampai sudah mahir. Tadi saya diajak sama pelatihnya, kita akan belajar untuk tekniknya. Pakai apa aja. Muay Thai mengacu pada sebutan seni 8 tungkai. Mengandalkan pukulan tangan, tendangan, siku dan serangan dengan lutut. Teknik dasarnya cukup sederhana. Punch, elbow, kicking, knee, clinch dan neck wrestling. Tapi teknik yang tidak mudah untuk dikuasai secara sempurna oleh seorang pemula. Muay Thai menuntut banyak aktivitas latihan fisik yang dapat meningkatkan performa dan stamina tubuh. Dalam 1 jam berlatih, kalori tubuh yang terbakar cukup tinggi. Rata-rata mencapai 700 hingga 10.000 kalori. Hampir semua teknik dalam Muay Thai menggerakkan seluruh anggota tubuh. Memutar pinggul pada setiap tendangan, pukulan, siku maupun tangkisan ketika bertahan. Olahraga bela diri yang sangat dinamis. Selain dapat meningkatkan kekuatan fisik dan stamina, juga mampu membangun refleks kesigapan tubuh. Jadi, tadi itu beberapa basic dari gerakan Muay Thai. Dari pukulan sendiri, ternyata nggak cuma satu ya, walaupun terlihat simple, semuanya itu menarik untuk dipelajari. Karena saya yakin, kalau saya terus melakukan ini, berat badan pasti turun. Mumpung lagi istirahat nih, saya dikasih tahu kalau misalnya di sini tuh ada seorang fighter dari Indonesia. Kita samperin yuk. Halo. Malam. Siapa namanya? Adi. Ya. Oke. Boleh ngobrol bentar ya? Boleh. Di, kamu kan merupakan salah satu fighter dari Indonesia nih ya? Iya. Kok bisa dari sini? Nah sebenarnya gue dulu waktu sekolah itu kuliah di Malaysia. Oke. Dan di Malaysia itu Muay Thai cukup besar dibanding di Indonesia, dan kebetulan pelatih yang saya ada sekarang di Rawa ini pernah dulu ngajar saya di Malaysia. Dan ceritanya bisa terjun secara profesional di sini bagaimana? Kebanyakan orang kalau datang untuk Muay Thai ya pastinya ke Thailand, dan Phuket satu yang terbaik dari antara tim-tim yang lain. Oh ya? Ya. Di sini tuh yang latihan dari mancanegara? Oh ya, karena Muay Thai ini juga bukan hanya bisa dilakukan oleh seorang fighter, tapi juga untuk closeweight, dan masih banyak keunggulan yang lain yang bisa mereka dapatkan. Oke. Berarti pas banget buat ngurusin badan ya? Iya, bisa banget. Oke nih, thank you banget buat waktunya ya. Orientasinya tidak lagi sebatas meningkatkan keterampilan bela diri. Alasan kebugaran dan membangun kekuatan fisik menjadi beberapa pertimbangan banyak kalangan meminati olahraga ini. Bahkan suasana Muay Thai dapat dijumpai di negara-negara di luar Thailand. Akhirnya hari kompetisi sudah tiba. Wow, emang di Patong ini ombaknya beach break kategorinya. Di sini tuh pasir, makanya aman untuk semua tingkatan surfer, mulai dari yang baru belajar, pemula, sampai sudah mahir. Dan justru
dengan kondisi kecil seperti ini itu semakin susah. Karena semakin kecil semakin nggak ada powernya. Kita harus jadi power di sini. Dan ini adalah tahun kedua kompetisi surfing diadakan di Patong Beach. Surfing Competition Phuket termasuk dalam seri pertandingan ASC, Asian Surfing Championship, merupakan pengembangan dari ISC, Indonesian Surfing Championship. ASC menjadi patokan standar ranking para surfer se-Asia. Phuket telah mengadakan kompetisi surfing yang masuk tahun kedua, baik tahun kemarin maupun tahun ini. Kompetisi berlokasi di Pantai Patong dengan karakter ombak beach break, atau ombak pantai yang terbentuk karena arus dan berdasar pasir. Karakter ombak yang cenderung landai adalah tantangan bagi peserta kompetisi. Oke, sekarang giliran saya, ini heat keempat. Ini juga merupakan quarter final untuk Women Division. Oke, ini dia TP Jabrik, dia merupakan kontes director di event ini. Coba kita tanya-tanya dikit ya. TP bisa ceritain nggak soal kontes ini dari ISC dan ASC? Itu gimana ceritanya? Ya, kalau event ISC ini kan rangkaian dari Indonesian Surfing Championship Tour yang kita masukin ke kalender ISC, karena kebetulan ada satu event yang cancel di Indonesia, jadi kita masukin ke kalendernya Asian Surfing Championship Tour. Dan kebetulan ISC itu ini merupakan event kelima. Oke. Dan event Asian Tour-nya ini adalah event terakhir. Jadi kita akan crowning juara dari 5 divisi itu di sini. Oke, jadi tadi ngobrol-ngobrol sama TP Jabrik. Dia sibuk banget, dia harus balik karena dia merupakan kontes director. Jadi dia harus balik ke tenda judge. Belajar dari pengalaman berkompetisi di beach break membutuhkan jenis surfboard yang berbeda dari yang biasanya saya gunakan pada ombak berdasar karang. Lebih tebal dan lebar, sehingga mempunyai daya apung yang lebih tinggi. Oke, sekarang giliran saya, ini heat keempat. Ini juga merupakan quarter final untuk Women Division. Ombaknya terlihat kecil, tapi justru itu susah. Makanya sih pilih papan warna biru ini. Tebal, lebar, jadi mempunyai daya apung yang lumayan besar. Pas buat badan saya. Thailand termasuk negara Asia Tenggara yang hanya mempunyai ombak selama 4 bulan dalam setahun, yaitu pada saat monsun ketika Laut Cina Selatan mendapat langganan badai. Hal ini tidak mencegah komunitas surfing Phuket yang terus menumbuhkan generasinya. Beruntung saya mendapat beberapa ombak yang bagus pada putaran-putaran awal. Meraih poin tertinggi selama pertandingan membawa saya hingga putaran final. Ini dia Anissa Flynn, dia dari Thailand. Dan dia tadi nomor 1 di hitnya. Tadi saya lihat gila banget mainnya, usahanya keras banget. Anissa, how was your hit? Tiring, but the waves really good. I like the waves like this. I come home and I get these waves, so I'm pretty used to it. This is your home break? No, this is not my home break, but I come here but like once a month.